ngomongin soal negara asal sepak bola nih, Inggris yang kalah kenapa? sama Jepang. Iya. Coba aneh nggak sih? Nggak aneh. Lu sekarang masih melihat Jepang sebagai negara apa? Gue nih kalau dibilang, Mas Aldi siapa negara kuda hitam kamu di World Cup? Jepang. Jangan dianggap Jepang ini masih negara berkembang yang masih mencoba ini. Jepang ini pembicaraannya dalam beberapa tahun ke depan bicaranya soal juara Piala Dunia. Jepang kuda hitam benar. Inggris calon juara favorit. kan? Calon juara favorit. Dan emang berapa jauh sih terpaut peringkat Jepang sama Inggris? Nggak jauh-jauh banget, paling berapa? 12-13? 4-18. 4-18. Beda 14. Nah, berarti 14 poin, 14 peringkat tuh. Jepang sehebat itu sekarang. Itu tadi malam emang ngeri sih Jepang. Dan mainnya pun kalau kita mungkin ada pembelaan Inggrisnya. Iya, kebetulan. Dan orang mungkin banyak bilang Inggrisnya kan banyak yang cedera, Bang. Segala macamnya banyak yang cedera. Tapi kalau kita lihat Jepang semalam, dia juga nggak diperkuat Minamino, Endo, dan juga Takefusa Kubo. Pemain yang juga emang lagi cedera long term, tapi secara identitas mereka tetap bisa ngejalanin. Dan kita lihat di babak pertama tuh Jepang datang ke Wembley bukan cuma datang buat persahabatan, tapi emang mereka datang kayak tujuannya mau ngetes Eropa ya, karena periode terakhir mereka ngetes lawan Scotland, mereka ngetes lagi lawan Inggris, sekarang dataran Britania mereka tes, karena mungkin mereka pandangan mereka dalam periode belakangan 2 edisi terakhir di Piala Dunia, tim yang nyingkirin mereka itu selalu dari Eropa. Jadi menurut gue mereka menjajal kekuatan dari Eropa dan mereka jauh lebih siap di periode yang sekarang. Dan bahkan dari 7 pertemuan terakhir 6 kemenangan mereka raih lawan tim yang dari Eropa. Turki 4-1, Jerman abis itu 4-2 mereka sikat. Jadi gue sepakat kan? Spanyol di edisi Piala Dunia terakhir dikalahin, Jerman juga dikalahin. Mereka untuk turnamen yang 2026 bukan datang buat cuma sekedar numpang lewat di knockout menurut gue. Tapi ini bisa lebih dalam lagi karena terakhir 16 besar, kebanyakan juga 16 besar, tapi gue rasa di progres tahun ini mereka bisa lebih jauh dan kita harus bisa banyak belajar dari mereka sih. Karena striker Jepang kemarin jago, Ayase Ueda itu top skor di Liga Belanda. Belanda ya. Tapi emang dia berapa pekan terakhir nggak golin. Kalau ini sih sebenarnya lebih ke alarm juga bagi Inggris ya, karena Inggris di bawah Tuchel dan mereka belum pernah menang lawan tim 20 besar dunia ya. Dan di bawah Tuchel juga Inggris untuk pertama kali kalah lawan tim Afrika, dan di bawah Tuchel juga Inggris pertama kali kalah lawan dari tim Asia. Ya. Ini kan. Kan lo bilang lo harusnya mainin tim terbaik lo menuju friendly match terakhir. Gue bilang ngapain, coba-coba aja. Ini lo kan coba-coba. Sayangnya dia menurut gua, coba menurut sama lu. Iya, makanya dia seharusnya dia last moment dia kan. Last moment ini kan beberapa pemain ini kan audisi ya. Terutama Palmer sama Foden. Palmer sama Foden itu ketika mereka main, ini kan mereka ngerebutin satu tempat di number 10 nih. Makanya si Foden main false 9, si Palmer dapat nomor 10 yang dia pinginin tuh, position number 10. Tapi ketika mereka bermain di lapangan berdua itu nggak bisa create shot on target, nggak connect sama sekali, jelek banget. Dan satu lagi adalah kedua wingback ya, Ben White yang sampai sekarang masih dihajar sama fans Inggris karena dia nolak panggilan menuju Euro 2024 ya. Itu fans Inggris ada alasan kenapa kan? Ada alasannya pasti kan. ada alasan. Pelatihnya kan inget asisten. Tapi tetap aja dia yang kena nih sekarang efek keputusan itu. O'Reilly juga kurang meyakinkan. Dan tapi lu lihat pemainnya tadi pagi itu ada yang analis decision makingnya Mitoma. Cerdas banget gitu cara dia ngeliat ruang, bagi berapa kali dia scanning, lagi bawa bola, lagi dribbling, dan bola itu nggak lepas dari kaki dia. Ketika dia bawa bola, dia scanning, tapi dia bolanya masih lengket dan ada 3-4 pemain Inggris loh, top tier pemain Premier League nggak bisa ngambil bola dari dia, dan dia akhirnya bisa ngoper ke White left itu, habis itu sebelum dibalikin ke tengah. Itu bukti bahwa ya bukan skill, bukan teknik, tapi football IQ itu dan yang pemain penting. Inggris overrated. Setuju nggak dengan statement itu dulu tuh, overrated nggak? Kualitasnya bagus tapi ketika dikumpulin bersama secara bersamaan dari awal tuh kelihatannya jadi nggak balance dari zaman 2000-an dulu emang nggak balance banget. Dan tadi gue nyinggung soal Mitomanya, emang dia yang ada error dari Palmer, dia yang ngerebut bola, dia gitu colong, kan, dia yang build up, dia juga yang nyelesain. Itu emang Mitoma karakternya bagus. Tapi balik ke Inggrisnya, gua rasa ini tim yang bener-bener one man show ya. Kalau untuk bersama Tuchel di periode 2025 dengan Harry Kane. Harry Kane banget. Jepang bagus pas friendly match aja, nggak nonton World Cup deh. Nggak nonton World Cup. Sekarang mah enak nonton World Cup-nya pakai antena. Emil Audero dibobol 6. Iya. Di persiapannya, di kualifikasi. Itu bukan abang-abang lo yang turun lawan kita. Iya, udah rotasi kan, udah Kamada. Di 2022 juga kalahnya hanya dari penalti pada saat itu dari Kroasia kan. Tapi Inggris one man show-nya Harry Kane ini menurut gue terlalu besar banget dampaknya. Dan gue selalu highly rated seorang Harry Kane. Bahkan gue selalu bilang this guy is better than Haaland kalau menurut gue. Ini dari segi kualitas, dari segi ketajaman, dari segi keterkaitan dia sama pemain. Tapi timnya salah, main di satu tim itu. Coba dia cepet-cepet ke Barcelona. Itu hal yang salah bagi dia. Tapi
ini pemain yang berkontribusi atas 40% gol Inggris bersama Tuchel di tahun 2025, dan ketika nggak dia hadir di atas lapangan, support di belakang dia pun juga kelihatannya jadi bingung harus supply bola gimana. Tadi malam yang dapat peran Foden, habis itu dicoba juga si Anthony Gordon, nggak ada yang berjalan. Dan menurut gue itu Kane hanya satu masalah. Nomor 10 pun juga masalahnya cukup besar, yang mana dari periode di November Tuchel udah bilang, gue belum lihat kemungkinan ada Kane, Foden dan juga Bellingham tuh berada di atas satu lapangan yang sama. Dan iya, kita udah bahas itu. Kecenderungannya Morgan Rogers yang jadi favorit buat jadi pemain number 10 di posisi Inggris di Piala Dunia nanti. Jadi menurut gue Tuchel untuk persiapan Piala 2026, belakang mungkin udah ketemu, tengah udah lumayan, depan juga udah oke, tapi lini half space, lini belakang strikernya itu menurut gue PR-nya sangat besar. Tapi kita sudahin dulu untuk Inggris. Nah, ini Evelyn mau tanya langsung spesifik ke Aldi aja. Apa kamu? Tadi kan udah bilang nih mengenai Jepang. Oh, Jepang ini enggak kok, nggak cuma friendly match, dia kuda hitam. Iya. Sejauh apa Aldi melihat Jepang ini akan ada di hajatan bola dunia ini? Sejauh mana? Sampai final? Semifinal? Tahun ini enggak. Gini, kalau negara unggulan baru kita proyeksikan sebagai bahasanya final juara. Negara unggulan ya, Spanyol, Argentina, Prancis. Kita Italia, Jerman gitu-gitu loh. Brazil, kita bicara di situ. Kalau Jepang ini terjauhnya seberapa tuh? Yang bisa dilihat oleh Aldi? Prospeknya. Pengen gua semifinal. Pengen gua semifinal, cuma per 8 juga buat gua udah prestasi banget. Qatar kan kalah sama siapa sih? Kalah Kroasia. Penalti Penalti di 16 besar. 16 besar. Jadi poin gue kalau mereka 8 besar di tahun ini pun itu udah progres yang masif banget buat negara Jepang setelah 2 kali Jadi 2030 Belanda juara dunia kan katanya. Jepang, Belanda, Tunisia, bro. Sama satu lagi sama udah nyusul. Swedia. Oh iya, udah Swedia udah nyusul. Nggak gampang nih grupnya nih. Oke, kita cukupkan dulu ya untuk pembahasan Inggris.